Podcast di sesi Caprok Time. Ngecaprok bareng Yani dan Intan. Episode 5. Ya 5. Benar. Episode 5 guys. Gimana kabarnya ya? Baik-baik saja. Tapi hari ini dunia sangat hujan. Enggak dunia sih di Majalengka ya. Majalengka diguyur hujan. Tapi ente tahu gak yang apa sih banjir di Bali? Iya benar banget. Gilanya ya. Maksudnya destinasi wisatanya kan banyak ya. Ada banjir nanti pantai. Gak tahu sih, saya juga gak ngikutin, cuma katanya banjir juga. Gitu aja. Tahunya banjir di Bali. Iya gitu. Oke, guys. Semoga di sana baik-baik saja. Amin. Sehat-sehat, dilindungi. Punya keluarga di Bali? Ada. Oh Iya ada. Aku topik. Tapi aman. Gak tahu sih karena gak berkabar ya. Dan ya semoga baik-baik saja di sana. Amin. Dan siapapun keluarganya di sana sehat-sehat. Iya. Jaga diri baik-baik di mana aja, soalnya cuaca lagi sedang tidak baik-baik saja. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, Juga kerukunan warga. jaga semuanya. BTW, by the way, in way, busway. Apa tuh? Anyway. Hari ini kita akan membahas apa ya nih? Apa ya? Tentang apa? Ini soalnya sedikit sensitif untuk dibahas sebenarnya. Ya. Apa itu? 1, 2, 3. Tentang Dewasa. Apakah kamu sudah dewasa? Aku pun tidak mengerti. Di umur kita yang sudah menginjak Berapa tahun kita? Kepalanya sudah 20. Enggak sih, saya masih 19 tahun. Ya Allah. Berapa tahun itu beda? 19 tambah 5. 5. Berapa tuh? Tebak ya. Kita umur 19 tambah 5. 19 tambah 5. 19 tambah 5 tambah 10 kurangi 10. Ya, hitung ya. Segitu guys. Ya segitu lah. Nah, Pokoknya. di tema ini kita mempunyai beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum di HP ini. Nah, guys, kita di sini sudah menyediakan 6 pertanyaan. 3 diantaranya dari Google. 3 itu kita dari Google dan bakal ada pembahasannya setelah kita menjawab pertanyaannya. Dan 3-nya dari mana? Dari teman-teman semuanya. Dari kalian. Pertanyaannya sudah kita pilih. Ada beberapa yang masuk ya. Ya. Yang kita pilihnya tapi cuma 3 guys. Ya betul banget. Apa aja itu? Apakah kita mulai sekarang? Ya mulai sekarang lah. Mending besok aja yuk. Besok malam takut hujan lagi. Oh iya sih bener. Sebenarnya tadi kita mau tag tuh siang ya? Siang. Cuman keburu hujan jadi kita Hujan. tagnya sore guys. Hujannya besar banget di sini mah, dan sejam reda, sejam lagi hujan. Sejam reda, sekarang lagi reda. Ya, semoga gak hujan. Ya betul banget. Tapi gak apa-apa sih hujan biarnya ya. Gak tau aja. Soalnya ada yang senang hujan, ada yang senang gak hujan. Kasian kan kalau yang hujan tuh kasihan yang lagi kerja di lapangan. Iya. Pengalaman. Terus tapi kalau Pengalaman. gak hujan kasihan ke yang punya ladang, Punya sawah, punya sawah kekeringan. keringan. Jadi ya disyukuri saja apa yang ada. Syukuri Ya, Ah gitu. Kita mulai di sesi Q&A. Oke guys, Ya, kita mulai pertanyaan pertama. Apa itu? Apakah kamu belajar dari masa lalu? Langsung Dari berat masa anjir lalu. pertanyaannya. Iya ya Allah, ini tentang masa lalu gitu ya Allah. Tapi emang dari masa lalu ketika kamu menuju fase dewasa, menuju fase dewasa ini gitu. Ya belajar sih ya, belajarnya tuh biar gak terulang lagi dan menjadi lebih baik. Begitu. Tapi satu kesalahan yang kamu pelajari di masa lalu apa?
Ya adalah tidak bisa saya sebutkan ya. Karena itu sangat tit. Masa ngerti gitu. Oke, intinya kamu belajar gitu. Betul. Aku juga sih guys, pastilah belajar dari masalah. Apalagi aku pernah ada satu momen aku ingat, ini kita bahasnya ke keluarga, ke pasangan kan udah. Tapi ya pasangan juga gak apa-apa sih. Ya. Soalnya kalau aku pribadi, Gimana? aku tuh punya apa ya, momen dimana aku melukai keluarga. Oh iya. Nah, dengan apa? Dengan kebohongan. Nah, salah satu lingkup keluarga kan harus saling percaya. Nah, aku itu membuat satu kebohongan yang bikin kamu udah berbohong tuh pasti kita susah untuk dipercaya lagi kan. Nah, itu makanya jangan bohong guys. Nah, karena ketika kita udah bohong, kita tuh dapat apa ya? Buat dapat kepercayaan orang lain susah. Ya, Nah, itu yang aku rasain. Buat apalagi kepercayaan keluarga kan. Susah banget dan itu butuh waktu yang lama banget. Jadi ketika aku dikasih kepercayaan lagi, aku belajar, aku jangan sampai bohong lagi gitu. Nah, buat meminimalisir gimana aku gak bohong lagi, aku terbuka. Iya betul. Terbuka ke keluarga. Terbuka ke keluarga, kayak misalkan mulai apa ya, curhat, mulai karena pas sebelum itu aku tuh jauh dari keluarga, jarang cerita, jarang apa-apa. Jadi nyampe rumah, pulang sekolah, nyampe rumah main HP, pulang sekolah, nyampe rumah main HP gitu kan. Nah, setelah kejadian kebohongan aku, terus akhirnya aku membangun kepercayaan lagi. Ya udah, aku mulai buka suara, kayak ngobrol hal kecil pun aku ngomong kayak, udah, aku bilang tadi, udah, hilang uang gope gitu, kayak hal kecil gitu aja aku bilang gitu. Sampai ketika hal besar yang harusnya aku sampaikan itu aku nggak takut lagi gitu. Iya. Karena kan aku dulu aku mau menyampaikan hal besar, cuman aku takut, jadi aku bohong, terus ketahuan, akhirnya nggak percaya, sampai sini dipercaya lagi, akhirnya enggak. Oh guys, Gitu, intinya kepercayaan itu sangat mahal. betul, sangat mahal. Nah, apakah pembahasannya? Apa itu? Apakah kamu belajar dari masa lalu? Kesalahan yang dibuat merupakan salah satu proses pendewasaan. Berarti udah mulai dewasa ya? Ya, begitu. Jika seseorang tidak belajar dari kesalahannya di masa lalu, tentu akan sulit bagi mereka untuk bersikap dewasa. Ya, lalu Dibutuhkan keterbukaan pikiran untuk bisa mengakui kesalahan dan belajar dari sana, gitu guys. Yeah. Jadi kalau kalian sampai detik ini belum bisa belajar dari masa lalu, artinya kalian belum dewasa. kata Google. Kata Google. Bukan kata kita. Bukan kata kita, karena kita bukan Google. Iya. Pertanyaan Oke, pertanyaan kedua. Apakah kamu memilih benar atau bahagia? Itu menurutmu bagaimana? bener ya, pengen bener, apalagi cewek yang gak mau salah. Ya. Tapi kalau bener sama bahagia, aku lebih milih bahagia. Ya betul banget. Aku juga gitu, aku milih bahagia. Kenapa tuh kira-kira harus milih bahagia? Karena gimana ya, menurut aku kebahagiaan untuk diri sendiri itu lebih penting begitu. Ya, dan tapi nggak apa ya? Iya, nggak egois, nggak bikin orang lain sedih juga. Maksudnya ya kalau misalkan aku bahagia, orang lain pun harus ikut bahagia. Kalau kita mau bikin orang lain bahagia itu kan kita dulu harus bahagia. Betul sekali. Gitu guys. Intinya diri sendiri dulu. Wow. Pembahasannya adalah apakah kamu memilih benar atau bahagia? Terkadang saking mempertahankan ideologi, seseorang tidak sadar malah membuat orang lain jauh. Tanyakan kembali ke diri sendiri, apakah berusaha selalu benar lebih baik daripada damai dan berbahagia. Berkompromi merupakan seni dalam bersikap dewasa. Ya. berarti ya intinya Intinya tanyakan kepada diri sendiri apakah bahagia itu benar atau salah. intinya mah gak harus selalu benar. Kadang kebenaran juga menunjukkan
bahwasanya ada kesalahan di dalamnya. Anjir, gimana ya intinya mah? Iyalah. Ya gitulah. Jangan selalu ingin benar. Ya tapi kan ya cewek ya saya juga ya begitulah. Ya memang. Cowok-cowok Oh, ya, benar. Oh iya benar. Benar Benar. belum tentu bahagia. Nah, kalau bahagia sudah pasti tentu benar. Nah, Yes. itu dia jeng jeng jeng. Ini glowing banget. Intinya gitu berarti. Ya begitu. Yang ketiga apa itu? Apakah kamu? Ya nih. Aduh, deg-degan saya. Apakah kamu malu mengakui kelemahan? Kelemahan? Punya kelemahan kan? Ada, pasti semua orang juga ada kelemahan. Nah, apakah kamu malu mengakui kelemahan kamu? Ya kalau kelemahannya yang bikin menjatuhkan diri sendiri. Misal mah, kelemahan kamu seperti gini. yang malu itu Pak. Itu mah malu. Ada cowok cuci kata mama aku, orang yang geleng-geleng gini besok iya makan kepala. Iya benar katanya. Jadi mendiam gini tuh gak bisa cuma gini-gini. Pikir mulu. Zikir loh ya. Itu aja. Tapi kalau buat kamu punya kelemahan gini Enggak juga. Enggak. Aduh ya Allah. Enggak gitu ya guys, kita mah cuma menghibur. Bercanda. Apapun kelemahan kita mah ada normal, jadi kalau lihat yang gini-gini langsung ketawa. Ketawa Ya Allah, maaf ya kalau ditanya. Astagfirullahaladzim. Tapi kita gak ngetawain, cuma dia meragain gak lucu. Ngetahuin kayaknya ya bukan orang yang gini-gini. Saya tahu. Astagfirullahaladzim. Lagi lanjut. Ya begitu ya. Ya Allah. Ini tadi, apakah kamu malu mengakui kelemahan kamu? Ya kalau kelemahannya itu untuk membangun diri enggak. Tapi kalau untuk menjatuhkan diri sendiri, ya malu pasti gitu, harus ditutup-tutupin. Ya, karena itu semua kelemahan itu harus ditunjukkan juga sih. Kalau aku juga yang gak malu lah, karena kelemahan apa ya? Karena beberapa orang juga harus tahu kita kelemahannya apa. Nah, karena gak semua orang tuh people pleaser gitu, kayak iya, padahal mah kita tuh lemah gitu teh. Gitu, jadi kayak harus orang tuh tahu, oh kita tuh gampang capek, jadi jangan langsung dikasih kerjaan berat misalnya gitu. Atau apalah gitu guys. Karena ya penjelasan Ya Allah. menutupi kelemahan agar terlihat kuat bisa menjadi pilihan banyak orang. Ya. Namun pada dasarnya mengakui kelemahan kemudian berusaha untuk memperbaikinya adalah hal yang bijak. Kedewasaan emosional sangat dibutuhkan untuk mengakui kelemahan. Ya. Berarti bisa jadi orang yang dewasa adalah orang yang mau mengakui kelemahan. Kelemahannya. Aduh ini serius nggak sampai akhir. Tuh ya, kelemahan tuh bisa jadi aib ya. Iya. Ada beberapa yang bisa jadi aib juga, jadi harus ditutup dulu begitu. Ya kalau itu yang merugikan dan bikin orang-orang ngebully kamu ya udah. tutup saja rapat-rapat gitu. Atau kalau misalkan kamu belum siap menerima respon orang, jadi ya udah tutupin aja dulu. Tapi kalau emang kamu udah siap dengan konsekuensi ketika kelemahan kamu terlihat orang-orang lain, ya silahkan ya. Gitu guys. Lanjut yang keempat. Oke, yang keempat. Menurut kamu, bagaimana cara kita menilai kedewasaan seseorang? Intan, bagaimana caramu? Tadi Revolusi saya mikir tekan gitu. Orang itu dewasa tuh dilihatnya dari apa dan gitunya? Ya, dari apa? Kalau aku dari segi komunikasi.
kelihatan tuh kayak mana orang yang dewasa, mana orang yang belum dewasa tuh kelihatan gitu. Terus pandai apa ya, pandai jaga sikap tuh, kayak dia tuh tahu timing yang pas tuh, kayak tahu keadaan tuh, tahu tempat, tahu waktu, tahu keadaan gitu. Kan misalkan di mana usah di mana waktu pas lagi canda, di mana waktu pas lagi serius. Iya. Gitu-gitu. Emang kan mungkin ada beberapa orang yang lagi serius suka nyariin suasana, tapi lihat dulu lah gitu keadaannya kayak gimana. Kalau kamu mau nyariin suasana tuh pas enggak gitu kan. Nah, aku nilai orang dewasa tuh yang dia tahu timing gitu tuh. Iya. Yang tepatnya tuh kayak gini gitu. Iya benar. Gitu sih, komunikasi sama jaga sikap kalau aku. Ya sama sih kayak gitu. Jadi orang tuh aku nilai seseorang tuh ya dari itunya, kayak dimana dia harus marah, dimana dia harus bercanda, ya sama sih kayak gitu-gitu. Terus yang bisa menghargai waktu. Nah benar, kayak on time. Gitu, yang gak ngaret-ngaret. Ya kita juga ya. Toleransi ngaret kamu berapa jam? Kayak ya udahlah ya segini mah gitu. Setengah jam. Berarti lebih dari setengah jam mah kayak Udah gatel gitu ya udah. Kenapa sih harus ngaret gitu? Kalau aku paling maksimalnya sejam. Kalau aku setengah jam. Kalau sejam ditungguin gak ada tuh, langsung saya balik ya gitu. Udah cabut. Betul banget. Kayak nunggu tuh, ya Allah, kayak kita udah effort banget gitu ya. Datang lebih awal, tapi orang itu malah ngaretnya sejam 2 jam. Karena aku orangnya yang berusaha untuk on time. Tapi ada momen dimana kalau aku lihat ini orang-orangnya sok pada ngaret, aku juga ngaret kadang masuk. Ya gitu lihat orang. Terus kalau emang orangnya ini on time banget kayaknya ada orangnya gitu, jadi langsung on time gitu. Tapi kebanyakan ya on time. Ya gitu sih yang menurut aku yang dewasa itu ya yang bisa menghargai orang lain intinya. Saling hargai ya, saling bantu. Betul. Paling utama komunikasi sih aku. Kalau orang yang udah digunain sombongnya, berasa dia punya planet Jupiter tuh kayak pasti kayak kan orang dewasa mah dia gak bakal menunjukin sisi itunya gitu. Sisi sombong kayak gue nih gitu. Kayak pasti kamu bisa gitu. Siapa sih kamu gitu. Keselnya kayak gitu jadi kesel. Kalau ingat orang yang kayak gitu tuh kayak apa sih gitu, bisa aja kali gitu. Apa manfaatnya kamu gitu tuh. Sebenarnya mah kan kita boleh sombong, tapi ke orang yang sombongnya lagi memang kayak kalau udah biasa orang di sekitar kita gak ada yang sombong, terus kita menyombongkan diri kita tuh buat apa gitu tuh. Kayak Dior nih gitu kan ngapain. Apa tau gak sih yang tuh tingali yang gitu tuh, ini tuh emas tuh Gini cering ya ya Allah. itu saudara apa ya? 4. Sekarang yang kelima. Tadi yang 4. Oh iya betul. Sekarang yang 5. Apa ekspektasi kamu pas kecil ketika sudah dewasa? Anjay, mantap. Berarti pas kecil tuh kita anggapnya SD. Oke. SD. SD Yani lagi SD melihat orang-orang dewasa itu seperti apa? Aku melihat orang-orang dewasa tuh sibuk dan banyak uang. Kayak ekspektasinya tuh kayak pas kecilnya tuh kan. Iya. Kayak gitu mereka tuh ya kerja, tapi kayaknya tuh ya mudah gitu kan ya, kerja pulang pagi, bapak berangkat pagi, pulang sore dapat uang gitu. Saya mikirnya orang dewasa tuh banyak uang dan bebas main. Iya. Pas kecilnya kan kita pengen cepet gede dan bisa banyak duit tuh, bisa main kemana-mana. Ternyata ya gitu. Ternyata jadi dewasa seperti ini guys. Begitu pas kecil tuh anggapnya orang dewasa tuh enak dari segala bidang kayak gitu. Punya banyak uang, padahal kita gak tahu dia tuh kerjanya kayak gimana gitu kan. Kerjanya setengah mati. Terus kayak orang pas kecil tuh ngeliat
lihat orang dewasa tuh enak deh, kayak apalagi pas THR, pas gajian, pas lebaran, kayak set gitu, kayak enak banget jadi dewasa. Iya, kan, bisa ngasih amplop. ponakan-ponakannya gitu kan ya. Kayaknya pengen cepet-cepet dewasa gitu sih. Tapi ya kenyambut. Pas dewasanya, ya Allah. Ya Allah. Oke, yang keenam. Yang Terakhir, ketika kamu sudah dewasa, apa yang kamu rasakan? Tadi Sudah dibahas, tapi kita bahas lagi ya. ya intinya mah tadi ekspektasi pas kecilnya kan banyak uang, enak, bisa main bebas. Ternyata pas udah dewasa, Dewasa aja. jadi dewasa tidak semenyenangkan itu. Iya. Aku ingat lagu Gea, judulnya teh Masa Muda Habis. Gea Yubi. Sama Gea Yubi. Lain Gea namanya Gea Indra anu pernah di Indonesian Idol mau nyanyi lagu Menangis lah. Gea Yubi salah eta. Punya orang Gea Yubi bener. Gitu. Intinya mah ada satu lirik di mana ngomong tuh kayak jadi dewasa aku kira menyenangkan, Iya. tapi nyatanya sulit dan melelahkan. Nah di situ tuh kayak iya ya, dia dewasa Iya, tidak begini. semuanya menyenangkan. Terus kayak yang kita sangka banyak uang tuh ternyata bisa dapat lah. Ternyata dapat banyak uang tuh harus kerja dulu gitu ya. Dan kirain kerja yang kita lihat di film-film yang kayak Cering. ternyata pas kita lakuin mah oh gini ya. Iya, ya Allah. Capek Ya Allah. kerja tuh. Pernah gak ngeranahin uang 1.000? Aku dulu pernah kayak 1.000 doang. Tapi pas udah kerja tuh kayak 1.000 tuh berharga kayak gitu. Kayak ya Allah 1.000 tuh emang susah nyarinya gitu ternyata gitu kan. Kan kita sama-sama pernah dagang gitu kan, ataupun kan sekarang masih dagang kayak ngerasain gitu, oh nyari uang tuh kayak gini ya. Iya, kayak gini banget, susah banget gitu. Kayak ya Allah, nyari 10.000 sehari aja tuh kayak ya Allah mana ini uang Gitu kan ya, harus kayak mikir tuh harus ngapain lagi, kayak kalau lagi malam tuh kan lagi rebahan tuh. Iya, Kalau lagi iya, ngelamun bener. suka ngelamun gak sih? Kayak Iya, gitu. iya. Lagi duduk tuh lagi apa kayak merenung sendiri tuh kayak ya Allah mau ngapain Kemana lagi ya? ini gitu Mau kan ya. kemana, nyari uang kemana lagi, terus kayak mau buka usaha apa lagi ya. Kayak udah mentok-mentoknya pun masih mikir ya Allah gitu gimana. Iya. Even kan ada orang yang ada kayak punya temen dia kalau misalkan capek pengen nikah aja gitu kayak Gak begitu pikiran. ya kayak emang abis nikah tuh langsung enakan gak juga. Karena langsung ada kayak emang pas nikah ini ya kan itu aja sama iya kan kalau Ya, kan gak juga gitu. Iya, ada sih yang kayak gitu. Ya aku mah kayaknya pengen nikah aja deh biar hidupnya enak. Padahal kan ya mungkin bisa enak gitu. Tapi mungkin ya Pikirkan. kalau masa kecilnya rapatan mah gak mikirin kayak kita. Coba ya Allah. Udah tinggal belanja. Tapi rapatan mau jadi artis. Ya. Kita pengen jadi artis. Banyak duit. Ya mungkin kalau jadi artis kan terkikis waktu untuk keluarganya gak banyak. Gak ada waktu. Gak ada Jadi waktu. habis buat kerja. Iya, begitulah ya guys, ternyata menjadi dewasa. Tapi Dewasa tuh ya. menikmati nggak masa dewasa ini? Aku sih yang menikmati. Aku sih yes. Yes. Aku sih yes. Menikmati ya. Ternyata perjalanan dewasa itu semenyenangkan, semenyedihkan, wow. Wow, itu banyak sekali kejutan setiap hari. Kayak bahasa plot twistnya tadi ada kayak iya. Kayak gak bisa gitu dicegah kayak tunggu part 2-nya teh gak ada. Langsung gue gitu. Part 1, part 2-nya tuh gak ada set langsung gitu. Gitu lah guys, dewasa tuh memang Serumit itu ya, serumit itu. Kamu gak bisa cerita. Dewasa tuh gimana? Bisa ngeluh kayaknya. Iya. Jadi kalau udah punya tempat buat ngeluh tuh enak kayak gitu. Jadi rumah
ya enak aja gitu ngelepas beban. Kayak misal ke teman, bukan temen, aku gak suka terlalu banyak curhat ke teman, ke sahabat, ke pasangan, even ke keluarga kalau emang keluarganya enak buat diajak curhat gitu kan. Tapi yang paling nyaman ke Tuhan sih. Iya betul banget. Di malam-malam Islam gitu ya. banget nih. Ya Allah. Jadi lagu di seven. Apa sih maaf. Pernah gak nyobain kayak misalkan mumet banget nih, kayak mumet otak, wah pusing lah gitu. Tinggi seberapa menit ya kasih itu kayak pusing ya, beban pikirannya pusing ya. Tapi suatu waktu kita tuh ambar sajadah, sholat menit kusuk, bikin terus nangis. Iya pernah. Pernahnya kayak itu ada banget itu Ya kayak Allah ya betul. Mau kemana aja tuh teh? tapi aku setelah pas itu tuh kayak tenang. Mau ngapainnya kita ya udah pasrah. Gimana aja yang penting satu ridho orang tua, ridho Allah, udah beres gitu. Menjalani hidup mah gitu guys. Sudah lah ya, udah berapa menit ini guys. Itu dia ya. pembahasan mengenai dewasa yang lumayan menyenangkan, menegangkan, mengharukan. Semoga bisa menghibur kalian. Kalau ini tayang di malam Jumat, menghibur kalian ya. Hari Kamis malam Jumat, kalau tayangnya hari Jumat berarti menghibur kalian di hari Jumat. Ya, begitu loh. Kita mau begitu saja guys. Gitu. Hari ini kita tag-nya sore jam 4. Jam itu Kamis ya? Ya, Kamis jam 4 sore. Kita tag beres setengah 5, setengah jaman lebih lah ya. Setengah jaman lebih. Jadi kita lihat saja nanti ya, ini tayangnya kapan. Ya, Kayak buat closing, buat penutup, ada satu pertanyaan khusus untuk kita berdua, yaitu apa pesan kamu untuk diri kamu sendiri untuk menghadapi fase dewasa? Ya, tetap semangat menjalani hari-hari, tetap ceria, harus bersabar, harus ikhlas, ya begitu lah pokoknya mah. Tetap semangat, begitu ya. Horas untuk Nerita Lestari, semangat, jangan menyerah. Kalau kamu ngerasa kamu benar, lakuin. Tapi ingat, pilihan yang akan kamu pilih itu harus dari hati nurani kamu. Jangan sampai dari orang lain. Dan hiduplah untuk bermanfaat untuk orang lain. Terus tolong menolonglah kamu, karena siapa tahu ketika kamu menolong orang lain, keluarga kamu juga akan ditolong orang lain. Suatu saat nanti. Semangat, jangan banyak melamun. Yang kawin mau di waktu yang tepat ya, karena menikahlah di waktu yang tepat. Begitu guys ya. Ingat, menikahlah di waktu yang tepat ya. Oke, Gitu dengan aja, orang yang guys. tepat juga ya. Oke, amin. Gitu aja guys dari kita. Ya. Sekian. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.